terus ini juga bisa dipasin, kalau mau lebih kecil dicopot terus dipindah kayak sabuk itu. Nah terus nyalain tombolnya, jangan bingung ya, tombolnya ada di sebelah lateral sini. Ini ya tombolnya di sini, ditekan aja. Terus kalau udah nyala kita bisa ngecek pakai tangan gini. Terus ini jidatnya ditempelin pas dahinya sini. Kalau yang pakai kudung jangan begini ya, nanti yang dilihat kemana, lampunya kemana. Sekarang kamu lihat satu titik di tanganmu gini. Nah ini dipasin sesuai dengan yang kamu lihat. Kalau belum dikebawahin atau dikeatasin, ininya bisa dibelok-belokin. Nah jadi kamu melihat lampunya sesuai dengan yang kamu lihat. Kalau sudah berarti udah ready gitu ya, bisa dimatiin sekarang. Nah matinya orang ini. Nah itu tombolnya diapalin posisinya karena nanti butuh matiin juga. Kemudian cuci tangan, terus kita skip ya, ngono-ngono dulu ya. Nanti dilakukan aja kalau pas. Melakukan inspeksi telinga dan melaporkan hasil pemeriksaan. Masih ingat ya, periksa telinga harus duduk berhadapan dan bersilangan, ya kan? Coba dipraktekkan. Bapak gantian deh. Nih. Ya udah, gantian aja. Farnisa. Ayo kamu. Ayo. Videoin. Kita mau periksa telinga yang kanan dulu. Ya, sudah dijelaskan, sudah benar. Kurang dekat apa enggak? Kurang dekat. Kemarin harus bersihin. Mau periksa telinga yang kanan. Kanan mana? Nah, sekarang dilihat pemeriksaan telinga, masih ingat enggak? Dari bagian luar dilihat aurikulanya ada apa enggak? Ada. Aurikula itu apa sih? Daun telinga. Ya, daun telinga ada. Kamu bilang ya. Daun telinga atau aurikula ada. Kemudian aurikula atau daun terserah. Terus meatus akustikusnya atau lubang telinganya juga terbentuk apa enggak? Terbentuk. Oke. Terus sekarang inspeksi, terus palpasi. Dipalpasi, apanya yang dipalpasi? Daun telinga. Ya, silahkan. Ya, palpasinya piye gue? Ya, itu namanya tragus ya. Tragus itu palpasinya bukan hanya dipegang, tapi ditekan ke dalam, kayak kamu nyumbat telingamu biar nggak kedengeran. Nah, sampai kayak gitu, nyeri nggak? Enggak, berarti tragus pain negatif. Nah, sekarang satu lagi mastoid pain, tonjolan di belakang telinga ada tulang. Nah, itu ditekan di situ. Ditanya sakit apa enggak? Enggak, itu mastoid pain negatif. Untuk pemeriksaan telinga seperti itu. Kemudian sekarang pakai alat. Ya, alatnya yang pertama adalah pakai spekulum telinga yang bentuknya kayak corong. Jangan dulu, itu otoskop. Pilih yang lubangnya paling besar yang masuk ke telinganya dia. Jadi lihat lubang telinganya dulu. Nah, yang masuk telinganya tapi besar. Kosek-kosek aja coba. Nah, nanti masukinnya bukan kayak kamu masukin botol jeruk gitu ya. Ini gendang telinga ada di dalam dan tidak boleh dimasukin terus, nanti malah gendang telinganya mbok bolong. Jadi kamu tahan begini. Ya, tahan begini. Ininya dijewer sedikit, terus lampu kepalanya dipasin. Kita ngelirik dari sini. Nah, dicahayain situ ya. Nih harus posisi kamu ya. Jadi enggak boleh sampai. Jangan dimasukin banget, nanti kena gendang telinga. Nah, kamu tahan pakai ini deh. Tangannya begini. Nah, terus ininya nahan biar nggak kejojrok. Ya, oke gitu ya teknisnya ya. Nah, terus kamu cahayanya dipasin dulu biar yang kamu lihat itu pas lampunya. Nah, kalau kurang dekat maju lagi kamunya, bukan ininya yang maju gitu ya. Tidak kelihatan apa-apa. Nah, itu karena alat prasejarah ya, Dek ya. Kalau nggak kelihatan telinganya dijewer sedikit ke belakang supaya lurus, liang telinganya nggak belok-belok. Kelihatan tapi cuma lubangnya. Oh, berarti itu kurang dekat ngelihatnya atau kurang pas posisinya.
Iya, kelihatan. Oke, sudah ditarik. Nah, yang dilaporin apa? Yang dilaporin kondisi liang telinganya, apakah ada kemerahan apa tidak, inflamasi ada tidak, serumen yang menyumbat ada atau tidak, kemudian gendang telinga atau membran timpaninya utuh atau perforasi, berlubang gitu ya. Itu kalau perforasi ada sekret yang keluar enggak, ada darahnya apa enggak. Kalau utuh ya udah utuh gitu. Terus ada pantulan cahaya atau cone of light. Nah, di jam 7 atau di jam 5. Kalau yang kanan harusnya di depan. Berarti kalau ini telinga ada di jam 5. Kalau yang kiri di jam 7. Pantulannya ini itu loh. Kan ini ada gedang telinga, mbok soroti kan. Pantulannya jatuhnya di sini di depan. Nah, seperti itu. Nah, setelah periksa pakai ini, ganti sekarang pakai otoskop. Saya ngikutin checklist ya. Nah, checklistnya bilang otoskop pertama dipegang bisa pakai 2 cara, di pensil atau pistol. Kalau pensil megangnya seperti mau nulis. Kalau pistol megangnya kayak mau nembak gitu ya. Nyalainnya di sini, dinyalain dulu. Sudah nyala belum? Dicek dulu. Ya, ceknya di tangan ini. Nah, kemudian ini ada lensa kaca pembesar kan. Kalau ini ganggu dimatiin, boleh dilepas juga. Oh, pakai itu. Ya, ini udah ada lampunya soalnya, dan nanti butuh ngelihat dengan dekat. Sekarang hati-hati sama kayak tadi ya, jangan terlalu ke dalam. Nah, terus dijewer. Kamu matanya deketin ke sini sampai ngincang. Nah, ada lihat apa? Semut, ada. Sampai kelihatan puri-puri. Ada kelihatan membran timpaninya apa enggak? Iya, kelihatan. Dibelok-belokin coba nek enggak kelihatan. Yang Belok-belokin. kayak gini. Iya, ada tulang yang nempel di selaput itu berarti membran timpani. Wih, kelihatan sih. Wis lampu tambang. Kamu nek merasa nggak nyaman bilang ya sakit gitu biar dia Lampu nggak tambang. nerusin. Ini kayak baru di luar-luar. Berarti masih Takut masuk. bisa lihat nggak? Kayak ada begini. Ya pokoknya ada mentoknya gitu kan, jadi telinga itu nggak bolong ya normalnya. Seperti itu. Bagian itu batas masukinnya sampai pas ini merasa sakit atau Jangan sampai. Jadi dalamnya kan maksimal kan ya sekitar 3 cm ya Dek ya, tapi itu udah dalam banget kan. Kalau ini jaraknya dari sini ke sini kan sekitar 2 sampai 3 cm. berarti sampai ini masuk nggak? Ya jangan sampai lah. Segini aja, segini Oh aja. iya. Jadi jangan sampai, kalau kesakitan itu udah tanda bahaya, berarti kamu kedalaman. Jangan sampai sakit gitu. Nyanggruk. Ya, oke, seperti itu. Terus dilaporkan tadi ya, sudah. Terus setelah selesai telinga kanan, periksa telinga satunya. Kalau pasiennya cuma periksa telinga ya kita bebas mau kanan mau kiri gitu. Cuma kita bikin urutan sendiri biar nggak lupa kanan terus kiri gitu aja ya. Tapi kalau misalnya mengeluh, oh telingaku yang sakit yang sini dok, berarti yang diperiksa yang sehat dulu. Terus setelah itu jangan lupa ininya yang masuk ke telinga dibersihkan dengan kapas alkohol dulu gitu, biar nggak mengkontaminasi yang sehat, yang sakit nggak terkontaminasi, makanya yang diperiksa yang sehat dulu. Oke sudah. Terus setelah telinga, apalagi deh pemeriksaannya? Pemeriksaan hidung ya udah hidung. Sekarang hidung itu dilihat dari luar. Inspeksi seperti apa? Lubangnya ada atau tidak? Ya boleh. Hidungnya ada apa tidak? Lubangnya dua-duanya ada atau tidak? Kemudian dari bagian dalamnya ada ini vestibulumnya bagaimana, kafum nasinya bagaimana, kongka superiornya nggak kelihatan ya, kongka media, kongka inferior, meatus media, meatus inferior, terus septum yang di tengah-tengah ini bagaimana. Nah ini biar kelihatan pakai headlamp lagi ya, pakai headlamp. Nah kemudian setelah itu tadi disebut apa tadi dek? Cuping hidung, vestibulum, kafum nasi, meatus, medius dan inferius. Kemudian meatus sama kongka medius dan inferius. Terus deviasi septum. Septum hidung itu kan harusnya di tengah. Tapi pada orang-orang tertentu biasanya yang hidungnya mancung itu ya, orang Jerman, orang Eropa itu dia seringkali deviasi. Ada yang bilang itu karena dari lahir kan lewat jalan lahir
meleok gini kan. Nah jadi nggak balik lagi gitu. Biasanya juga pada pria lebih sering karena pria itu suka jatuh-jatuh atau nubruk-nubruk koncone kan main aja cerutuk-cerutukan gitu. Nah itu juga resiko cedera atau main bola kena bal. Nah seperti itu, jadi lebih tinggi kejadiannya pada pria gitu. Itu deviasi. Terus apa lagi dek yang diperiksa checklistnya? Pakai spekulum ya. Sekarang periksa yang bagian dalam spekulum hidung ya, tolong diambil. Ya, bentuknya kayak setang gitu ya. Jadi megangnya seperti ini. Kemudian nanti kita mau masukin, dibersihin dulu. Nah karena ini nah itu nek orang kayak engko ndak langsung minum gitu. yang ada hidung bolongnya ya. Ya. Itu ada. Itu mata sih sebenarnya, tapi hidung enggak apa-apa. Yang penting hidungnya bolong aja deh. Aku nggak apa sih. Mau? Ya udah sini. Ada. Ini belum ada belum. Ngentop. Iya, kamu sampai. Oh, ya udah ini aja nek mau dibersihin dulu, ada enggak ada itunya? Sebelah nggak bersin ya? Ada satu pangsut kamu wajar. Nah, sebelum memasukkan ini, kita itu butuh ambil ini dulu, maaf yang tampon itu deh. Nah ini diambil dulu secukupnya gitu ya, terus digunting. Nah misalnya digunting segini aja deh. Ini apa gunting loh dek? Ini bukan gunting dek. Oke, nggak ada gunting. Nah, dek, ya wes lah ya, ini pura-pura digunting gitu ya mas ya. Terus disemprot nganggo ephedrine, jangan pakai alkohol ya, ephedrine ada sendiri obatnya. Nah ini enggak tak masukin, mau ngajari caranya. Terus kita pakai pinset yang buat hidung ya. Nih dimasukkan ke lubang hidungnya satu-satu aja gitu. Mana jangan kamu deh, nanti ini aja mana manekin. Oh ya udah. Janganlah, kasihan aku rateko. Ya kamu duduk aja mangku itu. Oh gitu. Nah, Mas ini saya masukkan dulu ya ke hidungnya yang sebelah kanan gitu. Terus nggak usah dalam-dalam, yang penting semuanya tutup gitu ya. Nah terus ditunggu 5 menit, ini di dalam ya, dalam kayak di dalam kan. Terus kita menyiapkan apa dek, ini tadi apa namanya, spekulum, kita bersihkan dengan kapas alkohol bagian luar dan bagian dalamnya yang mau dimasukkan. Kalau sudah, lampu kepala dipakai, terus dinyalain dulu, kalau nanti timbang bingung boleh. Nah terus dipasin ke posisi yang kita mau lihat. Nah ini mas jangan dulu ya, jangan dulu. Nah ini kita pegangnya kayak gini ya, nanti kan mau buka ini, nanti saya masukkan ya mas ya, nanti masnya agak ndangak. Nah ini saya ke yang sebelah sini dulu, terus kita buka. Nah kita lihat ya, saya duduk harusnya. Nah ini kita lihat dari bagian dalamnya seperti apa yang tadi saya sampaikan, kongka, vestibulum dan sebagainya. Terus setelah selesai dilaporkan, terus kita ambil dalam kondisi membuka. Kenapa? Kalau dalam kondisi nutup nanti bulu hidungnya kecabut ya. Keluarinya dalam kondisi buka. Sekarang mata hidung satunya ya mas ya, sama kayak gini, terus dibuka. Nah kita laporkan kondisi dalamnya, terus ditarik dalam kondisi sedikit membuka gitu ya. Nah oke. Nah coba ya mas, kamu aja ya. Oh iya. Ini kita posisinya bersilangan deh, sesuai teori. Kamu kakinya ke sini. Nah oke, sekarang saya mau cek hidungnya ya. Nah ini kamu ndangak dikit. Nah ini kan kelihatan tuh. Nah saya buka gini kelihatan banget itu. Nah ya kan tuh. Oke bagus, kita keluarin. Nah keluarinnya tetap kayak gini ya. Jangan ditutup. Sekarang satunya, coba ndangak lagi. Ya betul, segitu ndangaknya.
masuknya nutup terus dibuka, nah itu ada apa itu putih-putih itu. Nah ini kalau kita curiga itu kita umbel apa nggak tahu ya, pokoknya di situ ada putih-putihnya gitu. Nah seperti itu tadi kita nggak ya. Oke, nah kalau begitu sudah, ini pemeriksaan sudah selesai, tinggal dilaporkan hasilnya. Nanti adik-adik coba sendiri ke temennya. Terus setelah itu apa lagi dek? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, sudah. Apa tuh? Lidah, apa mulut? Mulut. Kan kalau pakai manekin bisa di jadi kita meriksa dari bibir. Bibirnya bagaimana? Apakah sianosis, biru, pucat, biasa? Kemudian lihat gigi, gusi, lidah, pakai ini ya lampu kepala ya. Nah, gigi, gusi, sambil duduk ya. Gigi, gusi, lidah ada. Nah, kelihatan kan? Kemudian mau tak tekan pakai ini enggak? Tak tekan pakai ini. Sebentar, tak bersihin dulu. Stres enggak? Enggak. Anda enggak? Bilang A. Nah, ini udah kelihatan dek, faringnya enggak merah. Oke, cukup. Sekarang saya mau lihat tonsilnya. Nah, gitu tonsilnya ketok banget. A dulu, jangan ditarik, lemes aja. A biasa. Nah, ketok kan? Ketok enggak? Oh iya. Wes, normal. Jadi enggak susah gitu. Yang penting kamu memastikan si pasiennya enggak ngelawan gitu. Karena kalau ngelawan atau kedalaman yang naruh, dia refleks muntah ya. Oh, paham deh. Iya, kalau kamu terlalu ke dalam, sepertiga belakang lidah itu gut refleksnya bekerja. Jadi jangan terlalu dalam juga, pas tengah-tengah. Ya, ini bekasmu, kamu mau kamar mandi kan? Tolong cuciin sekarang. Jadi seperti itu ya, kalau adik-adik punya masing-masing bisa gini, misalnya kamu punya barang yang buat apa nih, kamu bersihin dulu, nanti dipakai untuk kamu, tapi yang meriksa orang lain buat kamu. Jadi sebaliknya, kamu juga punya sendiri, kamu pinjami dulu alatnya, nanti buat meriksa kamu. Jadi tetap satu alat tuh aku doang gitu, jangan ditukar-tukar gitu ya. Nah kalau di pasien beneran ya legatisnya satu alat selesai, ganti satu alat ganti, jangan dipakai berulang, nanti malah ketularan gitu ya, apalagi kalau musim flu. Nah aja Snellen chart ya sama. Nah nanti ini ya kanan gini lah, kiri gimana ya, kiri ya dibalik aja atau gini, yang penting kan satu gitu, boleh ditutup gini boleh, nggak masalah, itu teknis aja. Saya terus mau masih ini. Ya. Ini Garbutala untuk tes pendengaran. Nah di sini ada angkanya dek, tapi saya nggak kelihatan. Coba tolong yang matanya masih sehat, ini angkanya berapa? Yang 512 yang mana gitu aja. Ya pegangan. Oh ini kebalik ya sih? Iya wes. 512 ya? 512. Enggak ada. Ya, ini jangan-jangan kayak kebalik nanti. Ini kayak marwah gitu tulisannya. Marwah mungkin. Oh iya kebalik. I love you Marwa. Kita ada. Di sisi satu ya mungkin di bawahnya. Oh iya, dibalik dek, nek Dek, ini dek, baca dek. Nek orang ketok di HP sih terus digedek. Ya benar ya, diinget-inget aja. Kalau kamu punya 4 set, ambil yang paling pendek aja. Dia nggak terlalu kenceng, jadi periksanya lebih cepat. Terus dibunyiin, bunyiinnya ini pegang sininya, jangan sampai kepegang ininya. Terus ditingkan gitu. Bunyi nggak? Bunyi. Tapi getar kan ini. Dengar nggak? Dengar kan? Nah sekarang berdua juga meriksanya kayak tadi. Langsung praktek aja deh yang belum, Mas. Joshua Lee. Nah, kamu bisa bunyiin, boleh kayak gitu, boleh ditung gitu, boleh di tulang kering ya boleh gitu. Jangan pegang ininya, satunya pegangnya ini. Nah, nanti karena apa? Bunyi nggak? Nah bunyi bisa berarti. Nanti yang diperiksa siapa ya? Mas, sama si korban selanjutnya. Kamu Sambil apa Rahli? Rahwen. Satunya sini.
Duduk aja, duduk. Dudukin. Nah, yang pertama adalah namanya tes Rine. Nanti ada 3 tes, Rine, Weber, dan Schwabach. Tes Rine itu membandingkan hantaran di tulang begini, nanti megangnya ditaruh di tonjolan mastoidnya gini ya Mas, di sini ya. Terus kalau sudah tidak dengar Mas Rahen, kamu bilang ya atau angkat tangan ya, angkat tangan gini. Nah, gitu ya, ya itu. Terus ini kamu pindahkan dengan cepat ke sini aja ya. Tapi jangan sampai nyentuh ininya. Nah, nanti kalau dia udah nggak dengar, diapain? Dipindah ke sini. Oke, gitu ya. Coba satu dulu. Nanti kalau udah kedengaran lagi tanya ya. Oh, biar. Kamu belok sana. Nah, belok. Oh iya, Nah. duduk sini. Ya. Terus ditanya kedengeran nggak? Masih kedengeran ya? Oke, sudah. Berarti rinenya apa positif? Ya positif. Terus sekarang telinga satunya Mas. Kayak tadi sama caranya. Dikasih tahu dulu pasiennya. Mas ini mau saya kayak tadi. Nanti saya tempelkan. Kalau udah nggak kedengaran angkat tangan gitu ya. Ya. Mas ini saya ulangi kayak dengan sendiri ya. Tapi Oke. sebaiknya Tanya kedengeran. Oke, masih kedengeran ya. Sebenarnya Mas, kalau orang normal ya, di sini tuh lama loh Mas sampai bunyinya hilang baru kamu akan tangan. Hah? Iya, tapi harus sampai hilang bunyinya. Gitu. Jadi kalau belum hilang jangan bilang ya, ya. Bahasa kebatinan. Masih kedengeran nggak tadi waktu di ini ganti? Masih ya. Nah itu berarti rinenya positif ya, artinya normal gitu. Nah sekarang tes yang kedua namanya tes Weber. Tes Weber itu membandingkan antara kanan dan kiri itu apakah ada yang terdengar lebih keras atau sama aja gitu, nggak ada yang lebih keras. Terus dulu balik. Nah nanti sama, mundur. Dibunyiin terus ditaruh di tengah-tengah, garis tengah gini ya. Boleh pas di puncak kepala, vertex. Boleh kalau rambutnya tebal, boleh di dahi. Pokoknya tengah tubuh gitu. Ya, izin monggo. Kamu nanti instruksinya jadi kalau ada yang terdengar lebih keras, yang mana? Kanan apa kiri? Kalau sama ya angkat bilang tangan di kepala. enggak usah, Oh, nggak bilang usah. aja kan mulutnya enggak apa-apa. Oke Mas, nanti saya tempel di dahi. Nanti kalau kedengaran lebih keras di sebelahnya kasih tahu. Cuma biasa aja dari sini. Apa dia? Kedengar sesuatu yang lebih keras di salah satu telinga apa enggak itu pertanyaannya. Enggak ya, berarti tidak ada lateralisasi, kalimatnya gitu. Kalau Rina tadi positif atau negatif, negatif itu gimana? Negatif itu kalau dia udah nggak kedengeran terus dipindah ke sini, kok iya sama nggak kedengeran, itu Rina negatif ya. Kalau kedengeran berarti positif, itu normal. Kalau Weber interpretasinya tidak ada lateralisasi, itu normal. Kalau ada lateralisasi misal ke kanan lebih keras nih, oh berarti lateralisasi ke kanan, kemungkinan telinga kanannya yang bermasalah, tuli konduksi gitu ya. Coba sekali lagi, Sus. Oh, iya, Masih kan? Ya seperti itu. Oh. Sekarang tes yang ketiga, tes namanya Schwabach. Schwabach itu membandingkan antara tulang si yang diperiksa dengan pemeriksa. Nah, mekanismenya gimana? Sama, dibunyiin, nanti ditempel ininya, belakangnya ke proses mastoideusnya yang diperiksa dulu. Setelah nggak dengar, kamu bilang angkat tangan atau ya gitu. Terus langsung kamu pindah ke kamu sebagai
sebagai pemeriksa. Kalau dia udah nggak dengar, kamunya masih dengar apa enggak? Nah itu pertanyaannya, sekarang dipraktekkan. Ngomong sih. Jadi saya akan membunyikan itu terus menempelkan itu ya. Nanti kalau sudah nggak dengar, boleh angkat tangannya ya. Ya, nggak dengar. Oleh kak, oleh. Oke. Kalau nggak dengar sekarang dibalik, kamu nyalain dulu terus ditempel di kamu sebagai dokter. Kalau kamu udah nggak dengar, kamu pindahin ke dia. Nah, sekarang saya akan melakukan dari saya dulu baru ke saya. Nanti kasih tahu Pak dulu. Nggak Nggak ada ya tadi? Berarti sama ya, tidak ada yang memanjang. Nah ini asumsinya adalah pemeriksa itu normal. Jadi kalau misalnya kamu udah nggak dengar yang pertama tadi, tapi kamu kok masih dengar, swabak dia memendek. Oke, karena kamu masih dengar, dia kalau udah nggak dengar berarti memendek. Tapi terus nek dibalik, kamu udah nggak dengar kan, tapi kok pas diginiin saya masih dengar dok. Nah berarti swabahnya memanjang. Oke ya, 3 itu dikuasai. Terus kalau sudah telinga kiri ganti telinga kanan gitu ya. Nah ini saya skip ya, waktunya pendek. Oh, iya. Kok nggak ditinggal kunci meneh aku. Oh iya nanti kalau pemeriksa telinga kirinya pasien, telinga kanannya pasien, yang pemeriksa juga telinga kanannya. Ya sebenarnya nggak harus gitu. Pokoknya kalau ini di sini sisi sini nggak apa-apa. Tapi kamu enaknya tanganmu aja. Yang penting gantian. Ya. Nah terus kalau sudah itu ada interpretasinya di halaman terakhir sebelum checklist. Nah yang ini ya tabel 1. Nah di sini. Nah, adik-adik buka di tempat masing-masing ya. Kalau misalnya rinenya positif ya, tadi ya positif masih dengar. Terus Weber tidak ada lateralisasi, sama. Swabaknya juga tidak memanjang, tidak memendek, itu interpretasi telinganya normal. Ya normal ya, alhamdulillah. Terus kalau misalnya nih kasusnya ini periksa telinga kiri ya, yang kiri ini tadi belum diperiksa tapi ternyata kok rinenya negatif. Kamu udah warning kan loh, rina kok negatif, harusnya kan positif gitu ya. Kamu curiga jangan-jangan ada masalah nih, tinggal dicek Webernya ada lateralisasi apa enggak. Ternyata dia bilang ke telinga yang tadi harusnya rinenya positif kok negatif, oh yang sini lebih keras, yang kiri gitu ya, lateralisasi ke kiri. Nah kamu udah curiga nih kalau lateralisasi itu ada tuli hantaran. Kalau Webernya lateralisasi ke telinga yang rinenya tidak normal, artinya lateralisasi ke telinga yang sakit gitu ya. Berarti curiga tuli hantaran atau tuli konduksi. Terus tes swabaknya untuk mengkonfirmasi, harusnya kalau tuli konduksi swabaknya memanjang. Artinya kamu udah nggak dengar kok dia masih dengar. Nah itu udah terkonfirm kalau dia telinga kirinya tuli hantaran, gitu ya. Nah kalau tuli sensori neural atau tuli saraf itu kebalikannya. Telinga kiri, misalnya di tes rine bisa positif, kamu masih beranggapan normal. Tapi bisa juga negatif, tapi negatif palsu. Kita cek Webernya gimana, apakah ke telinga kiri atau ke telinga kanan. Ternyata lateralisasinya kok ke kanan gitu ya. Nah kalau ke kanan, padahal kanan tadi kan nggak apa-apa, berarti lateralisasinya ke telinga yang sehat kan. Berarti nggak cocok kan. Terus dikonfirmasi dengan swabah. Kalau yang hantaran tadi swabahnya memanjang, ternyata ini swabahnya malah memendek. Berarti itu tuli sensori neural. Interpretasinya gitu. Terus ditompo saya nek mumet ya aku maklum. Nanti di rumah diresapi ya. Diambil sendiri polanya. Pokoknya kalau normal harusnya seperti ini gitu. Itu tangkep dulu. Terus kalau Webernya lateralisasi ke telinga yang
sehat ya, lateralisasi ke telinga yang sehat berarti kemungkinan tulinya sensori neural, dikonfirmasi dengan swabak dia memendek. Tapi kalau lateralisasi ke telinga yang sakit kemungkinan tuli konduksi atau hantaran, dikonfirmasi dengan swabak, swabaknya memanjang. Nah gitu ya, nanti di rumah diresapi lagi gitu. Nah terus Dek yang terakhir tes fisik ya, biasanya perempuan ya. Nah caranya bisa dari belakangnya yang diperiksa, tapi telinganya harus disumbat dulu yang tidak diperiksa. Misalnya ini mau periksa telinga kanan, berarti telinga kiri disumbat dulu ya. Misalnya ini pakai earplug atau apalah. Kemudian berdiri di belakangnya sekitar 60 cm ya, sekitar aja ya. Terus kita membisikkan kata-kata atau huruf ya. Itu sampai 6 kali. 6 kali. Kalau benar minimal 3 dianggap normal gitu ya. Tapi kalau cuma benar 2 atau bahkan 1 atau enggak benar sama sekali tiga-tiganya itu berarti ada gangguan pendengaran. Itu caranya. Terus diganti setelah telinga ini, ganti telinga satunya. Caranya kayak gitu. Nah, coba kamu praktekkan, Dek. Siapa yang suka berbisik? Saya. Oh iya. Ya, sini, Dek. Kamu berdiri di belakangnya. Ini yang dicek telinga kiri aja ya. Oke. Ya, nah, coba kombinasi bebas ya, tapi kamu bebas, tapi pokoknya kombinasi. Lagi. 6 kali. Urutannya bisa diubah. Bebas. Ada berapa ya tadi? 4. Ya udah gak apa, udah bener 5 kan. Berarti udah dalam badan normal gitu ya. Udah gitu aja sih cara ngetesnya. Yang belum apa Dek, coba Dek screening Dek. Kalau pemeriksaan ini tadi ya, yang apa orofaring, selain bibir ke dalam ada gusi gigi, lidah, terus langit-langit atau palatum, itu sebenarnya harusnya disampaikan semua. Apakah bibirnya ada cleft-nya, apa sumbing, atau langit-langitnya ada celahnya kan juga bisa ya. Kemudian warna dari lidahnya apa, apakah ada atrofi papil lidah, kayak gitu. Pokoknya kalau normal ya bilang aja gigi, gusi, mulut normal kayak gitu. Pokoknya kamu sebutkan yang itu, bilang kamu kalau itu sudah periksa. Kemudian bagian faringnya apakah hiperemis apa enggak, hiperemis itu kemerahan. Kayak kalau kamu lagi radang tenggorokan itu kan merah. Kemudian tonsilnya, tonsil tuh kalau bahasa awamnya amandel yang ada di kanan kirinya itu ya. Nah itu apakah membesar apa enggak? Kalau normal itu bilangnya tonsil T1 T1. Kalau T1 itu artinya dia di tempatnya, enggak ada pembesaran. Ini kan garis tengah. Kalau T2 dia agak membesar gitu ya. Jadi dia bengkak gini, ini garis tengah. T3 dia udah hampir nyentuh garis tengah. Kalau T4 dia udah desak sisi sono tetangganya gitu. Nah kalau dua-duanya membesar T4 ya gini, nggak bisa napas dia. Nah seperti itu. Biasanya pada anak-anak itu kalau kita periksa di TK itu besar-besar deh tonsilnya. Ya karena apa? Mereka hobi jajan kan. Jajannya adalah makanan yang banyak MSG-nya. Nah itu juga memicu peradangan pada faring dan tonsil gitu. Jadi kalau ada orang tua strict ya karena nggak mau anaknya sering batuk, ya bisa juga. Tapi nanti suatu ketika terpapar ya tetap sakit lagi gitu. Kalau yang biasa-biasa ya kadang boleh, kadang jangan terlalu banyak ya. Menurut saya itu yang paling pas ya, biar anak itu nggak steril banget gitu loh. Kalau steril banget nanti terpapar apa dikit
sakit gitu ya. Jadi daya tahan itu ya harus dibentuk gitu. Tapi kalau pakai vaksin kan vaksinnya yang dilemahkan, jadi tetap sakit. Kayak kemarin ada wabah campak kan, kok anak saya udah diimunisasi tetap kena campak. Ya memang tetap bisa kena, tapi kan dia sudah punya daya tahan sehingga tidak meninggal gitu kan ya. Kalau yang nggak vaksin campak langsung kena dikit langsung bisa fatal gitu ya. Nah itu fungsinya imunisasi, bukan biar nggak sakit, tapi kalau sakit dia tidak sampai fatal. Nah, itu yang perlu diedukasi ke masyarakat biar ngerti gitu. Kenapa kok harus imunisasi? Ya karena kekebalan itu diciptakan secara komunitas bukan individu gitu ya. Jadi perlu kerjasama. Apakah ada atrofi, warna mukosanya apakah lain, adakah ulcerasi? Ulcerasi itu luka gitu ya, termasuk stomatitis itu sariawan, itu stomatitis radang. Kemudian ototnya saat menelan disuruh menelan apakah ada nyeri telan atau tidak. Kemudian lehernya diraba ya sekalian, kalau dulu udah diperiksa ya ini cukup lehernya aja di sini. Di sini apakah ada pembesaran kelenjar getah bening? Coba mungkin ada yang lagi flu atau batuk, ada nggak? Biasanya di sini bakalan ada berenjel-berenjel limfonod di leher yang membesar ya. Ini kebetulan nggak ada. Kalau kemarin kan meriksa semuanya di depan telinga, terus di belakang telinga, bawah rahang, tengahnya, ke bawah mentalis, terus di cervical superficial profunda, terus di atas dari clavikula, di belakang dari trapezius kan gitu ya semuanya ya. Nah itu apakah ada benjolan yang ditemukan? Kalau nggak ada ya berarti kita bilang tidak ada pembesaran kelenjar getah bening di leher. Kemudian gangguan tiroid. Oh tiroidnya juga kayak kemarin ya. Ya udah dilihat aja kira-kira membesar nggak tiroidnya. Oh tidak ada pembesaran tiroid gitu ya. Nih kalau tonsil normal ukuran T1 lidah normal, gangguan menelan tidak ada, suara normal, suara juga dinilai serak apa enggak gitu ya, keluar enggak suaranya, misalkan afoni gitu ya. Leher ada kelainan apa enggak, udah itu aja sih. Karena sebagian udah diterangin di pemeriksaan kepala leher agak ringan ya, maksudnya saya nggak harus semuanya dalam satu pertemuan, nanti mungkin. Nah ini adalah berapa lagi? 15 saat 1. 15. 15 saat 1. 55. Oh iya. Terus ini dikasih. Ini ya, ini gendang telinga yang normalnya kayak gini gitu. Nanti lihat pakai otoskop. Tapi hati-hati jangan sampai jojrok ke dalam ya. Nah ini yang normal. Kemudian ini kalau menyempit si gendang telinganya itu, gendang telinga ya, membran timpani ini kan di dalamnya ada tulang pendengaran tuh. Nah ini yang udah bengkak jadinya nggak kelihatan. Kemudian ini juga ada bulging. Bulging tuh menggembung karena di dalamnya tengahnya berisi cairan. Misalnya otitis media, supuratif, ada nanah di dalam. Ini juga kelihatan ngenteng-ngenteng sama. Ini ada keterangannya di sini ya. Otitis media, cairannya purulen, nanah, ini serosa, cairannya jernih. Kemudian ini kalau sudah perforasi itu bolong, jadi kelihatan tulang pendengarannya di tengah. Ini juga sudah ada ini ya, luka gitu ya, sampai hitam. Nah kalau yang ini adalah retraksi, kalau ini kedorong, ini justru ketarik karena perubahan tekanan. Biasanya waktu naik pesawat kan tekanannya beda ya. Kemudian yang ini terakhir dalamnya kok merah, cembung, isinya darah. Ya berarti ini ada perdarahan di telinga. Biasanya karena baru trauma ya, tekanan juga bisa ya. Jadi seperti itu. Mana Dek? Ya sudah ya kelihatannya. Oke seperti itu. Ya. Ada yang tanya dulu nggak? Ini kalau ngajarin itu kayak nggak ada waktu berhenti gitu. Terus kalau sudah nanti disiapin yang pertemuan berikutnya mata dulu ya. Mata dulu nanti latihan kalau bisa bawa pen light itu senteran gue pen light yo center ya ora apa-apa lah. Terus bolpen yang ujungnya warnanya beda, spidol ya kena. Pokoknya untuk tes lapang pandang itu tadi
Terus satunya kalau isi hara nggak usah, itu mahal. Sini aja gampang. Apa aja sih Dek, tadi? Oh, visus. Kalau visus ya nanti gantian gitu aja ya. Oke gitu. Nanti kalau yang bisa dilakukan berpasangan. Tapi kalau yang harus satu-satu ya pakai ini gitu aja ya. Nanti pertemuan berikutnya kayaknya tak lihat di jadwal saya sih bukan sama saya gitu ya. Yang telinganya saya nggak tahu sama siapa.